Hai Sobat Film, kembali lagi bersama saya, Mamat. Untuk kesempatan kali ini, aku akan mereview film yang berjudul Dead Race dengan genre action. Kali ini kita lagi-lagi akan membahas film salah satu aktor kesukaan saya, yaitu Om Botak Jason Statham yang beradrenalin. Dan tanpa spoiler di awal, langsung saja inilah dia, Dead Race. Dari sekian banyaknya penjara, ada satu penjara yang bernama Terminal Island yang rutin menyelenggarakan dan menyiarkan pertarungan antara napi di internet. Tidak sedikit penonton yang rela berlangganan hanya untuk melihat para napi bertarung sampai mati. Seiring berjalannya waktu, para netizen pun mulai bosan sehingga pihak penjara berinovasi untuk menyajikan sebuah tontonan brutal dan beradrenalin, yang akhirnya melahirkan sebuah pertandingan balapan maut yang bernama Dead Race. Pada suatu malam di Terminal Island, sedang berlangsung dead race antara beberapa napi. Dengan kendaraan yang sudah dimodifikasi, mereka saling tembak satu sama lain dengan penuh emosi. Seorang pembalap bertopeng yang bernama Frankenstein pun memimpin balapan di depan setelah membunuh banyak peserta. Hingga ada seorang pembalap yang bernama Machine Gun Joe pun mengincar Frankenstein, sehingga sadar jika Joe akan terus melakukan serangan, Frankenstein pun menyuruh navigatornya yang bernama Kiss pun untuk keluar dari dalam mobil. Sebelum akhirnya Joe benar-benar melepaskan rudalnya dan menyebabkan mobil Frankenstein hancur, tepat saat dirinya berhasil mencapai garis finish terlebih dahulu. Berpindah ke dunia luar, kita diperkenalkan dengan pemeran utama kita, siapa lagi kalau bukan Jason Amos, atau kita panggil saja Jason. Jason adalah seorang pekerja pabrik di sebuah pabrik yang baru saja bangkrut dan akan ditutup tepat hari ini. Setelah menerima gaji terakhirnya, rombongan polisi pun datang untuk membubarkan kerumunan para pekerja, sengaja memancing emosi mereka agar terjadi kerusuhan, sehingga Jason yang dikenal petarung sejati pun seketika menggila tidak karuan dengan menghajar para polisi hingga menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di sana. Malamnya, Jason yang sudah berkeluarga pun pulang ke rumah untuk kembali kepada sang istri dan anak yang masih balita. Di mana hal yang tak terduga pun terjadi saat Jason yang baru selesai mandi tiba-tiba menemukan sang istri sudah tewas tergeletak di lantai. Dan tiba-tiba, ya, ada orang yang membius Jason meletakkan pisau di tangannya seolah dialah pelaku pembunuh istrinya sendiri. Sehingga Jason pun dibawa pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dia lakukan. 6 bulan berlalu, entah bagaimana nasib anaknya yang masih bayi, Jason pun dibawa ke penjara Terminal Island yang terletak di pulau kecil melewati jembatan panjang. Yang setibanya di sana, seorang penjaga yang bernama Ulrich pun mengantarkan Jason ke kamar selnya. Baru saja ditinggal sebentar, Jason sudah berhasil membuat pingsan seluruh penghuni sel akibat mereka yang berani macam-macam dengannya. Keesokan paginya, ketika semua napi sedang sarapan, muncullah seorang napi yang meludahi makanan Jason. Tak tahu jika orang yang dihadapannya adalah seseorang yang tidak ingin menghajarnya, dan Jason pun memilih untuk sabar dan tahan emosi, sampai akhirnya muncullah seorang napi senior sekaligus jagoan di penjara ini yang bernama Pachenko, yang mengatakan jika Jason adalah seorang pecundang yang membunuh istrinya sendiri, sehingga barulah darah Jason membara, dan tiba-tiba akibatnya Jason pun dibawa menghadap sang kepala penjara yang bernama Hennessy. Setelah membaca profil Jason yang ternyata dulu dia pernah menjadi seorang pembalap, Ibu Hennessy pun tertarik untuk memasukkan Jason ke dalam Dead Race. Beliau menjelaskan bahwa ada seorang pembalap bertopeng yang bernama Frankenstein yang menjadi ikon dan idola para netizen. Namun dia harus menemui ajalnya saat mati dalam pertarungan terakhirnya tanpa penonton mengetahui hal tersebut. Dan agar Dead Race tetap ramai dan sosok Frankenstein tetap hidup, maka Jason diminta untuk menjadi Frankenstein dan meramaikan laga Dead Race tersebut. I don't think you belong in here. Tak cuma-cuma, Hennessy pun menjelaskan beberapa keuntungan yang bisa Jason dapatkan. Yang satu di antaranya adalah kebebasan. Jikalau Jason berhasil menang balapan sebanyak 5 kali, maka dia akan dibebaskan dari penjara dan bisa kembali pada anaknya yang masih bayi. Frankenstein sendiri sudah 4 kali menjadi juara, namun harus mati di balapan keempatnya. Tak ada salahnya mencoba. Jason pun setuju untuk mengambil tawaran tersebut, di mana dia langsung diserahkan kepada tim yang membantunya ke dalam balapan, yang salah satunya adalah coach atau si pelatih, di mana coach menjelaskan bahwa Hennessy adalah sosok kepala penjara yang kejam. Barang siapa yang tidak mematuhi keinginannya, maka dapat dipastikan orang tersebut akan hidup menderita di penjara ini. Jason langsung dipertemukan dengan mobil yang akan dia gunakan untuk balapan.
Tidak seperti mobil balap konvensional pada umumnya, mobil Death Race sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar siap tempur. Mobil ini dilengkapi dengan berbagai senjata otomatis, sistem pertahanan, kaca anti peluru, tameng anti hukuman dan berbagai kelengkapan yang siap untuk balapan maut. Cukup terkejut saat mendengar jika Frankenstein sudah menang sebanyak 6 kali. Itu artinya Hennessy sudah berbohong. San mengatakan jika dia akan dibebaskan apabila berhasil meraih juara sebanyak 5 kali. Namun karena sudah terlanjur masuk Death Race dan tidak punya pilihan lain, Jason pun memutuskan untuk tidak banyak mengeluh sambil memikirkan cara untuk bisa keluar dari penjara ini. Coach pun memberitahu satu persatu pembalap yang akan menjadi peserta Death Race. Di antaranya ada Forky, sang pemimpin geng Asia, Grim sang psikopat, Pachenko sang pemimpin ras Arya, dan yang terakhir ada Machine Gun Joe yang sengaja datang menghampiri Jason dan timnya, mengatakan jika dirinya akan mengalahkan Frankenstein di dalam balapan nanti. Sehingga bisa disimpulkan jika Joe belum sadar bahwa Frankenstein yang asli sudah mati di balapan sebelumnya. And Machine Gun Joe's the only one that has male navigators. Tak lama, muncullah beberapa napi yang akan bekerja di lintasan. Jason menemukan hal yang mengejutkan saat napi-napi tersebut memakai gelang GPS yang sama yang dipakai oleh pelaku pembunuh istrinya, sehingga dia akhirnya sadar bahwa ada sebuah permainan dan jebakan atas apa yang menimpanya. Namun Jason memilih untuk menahan diri sembari mencari informasi tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sampailah pada hari balapan, Hennessy pun memberikan cincin yang biasanya Frankenstein gunakan. Dan saat keluar, Jason terlihat sudah seperti Frankenstein, sang legenda balapan maut. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, kemunculan para navigator yang menampingi para pembalap, yang tentu saja membuat ricuh para penonton yang jarang mendapatkan pemenangan indah tersebut. Berkat kemunculan Frankenstein yang sudah kembali ke balapan, jumlah viewer pun meningkat sampai 45 juta penonton, mengalahkan jumlah penonton adu caturnya Om Deddy. Di mana coach juga memberitahu tentang kaca mobil yang merupakan kaca satu arah, yang berarti orang lain tidak bisa melihat isi di dalam mobil, yang membuat Jason memutuskan untuk membuka topengnya. Better looking than the last Frank. Dan saatnya dimulai, semua pembalap pun langsung memacu mobilnya agar bisa sampai di lap kedua supaya persenjataan aktif lebih dahulu. Di mana Joe yang sedari awal berambisi hanya kepada Frankenstein pun terus melakukan gesekan dan hantaman. Tetapi Jason nampaknya tidak terlalu sulit di dalam balapan ini. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana dia berhasil lolos dari serangan si Joe. Yang tiba di lap kedua, persenjataan pun mulai diaktifkan dan semua pembalap saling menyerang menggunakan senjata yang dimiliki masing-masing. Untuk pertama kalinya, satu pembalap tewas oleh Grim sang psikopat yang memutuskan ikut balapan untuk memuaskan hasrat membunuhnya. Yang tak lama, Grim pun mengincar yang kebetulan berada tepat di depannya, di mana Grim gagal membunuhnya tapi berhasil membuat mobilnya mogok. Tak puas begitu saja, Grim mengincar para pembalap. Kini dia memburu Forky sang pemimpin geng Asia, di mana Grim akhirnya mendapatkan karmanya sendiri saat mobilnya menginjak ranjau. Dan tiba-tiba berpindah ke Jason yang sedang mengalami kesulitan saat persenjataan mengalami macet, sehingga Case terpaksa harus keluar untuk memperbaiki senjata otomatisnya. Tepat saat ada Cole si brengsek yang terus mengincarnya dari belakang, menghancurkan sedikit demi sedikit tamengnya menggunakan peluru berkaliber besar. Karena tak punya pilihan lain, Jason terpaksa menyuruh Case naik ke pangkuannya. Karena dia akan melepaskan napalm yang berada di bawah jok untuk membuat si brengsek berhenti mengejarnya. Lolos dari Cole, kini Jason harus menghadapi Joe yang sudah kembali, di mana konsentrasinya tiba-tiba terganggu saat Pachenko melakukan gerakan, persis seperti yang dilakukan oleh pelaku pembunuh istrinya. Dan tiba-tiba Jason pun gagal mencapai garis finish setelah Joe berhasil menghantamnya. Namun Jason sama sekali tidak peduli dengan menang atau kalah. Dia hanya peduli pada si Pachenko yang kemungkinan besar adalah pelaku pembunuh istrinya. Gagal di babak pertama Death Race, Jason pun dibawa menghadap Hennessy. Dia meminta Aldrich dan penjaga lain untuk keluar, biarkan mereka berdua bicara empat mata. Di mana Hennessy tiba-tiba menunjukkan foto anaknya bersama orang yang akan menjadi orang tua angkatnya. Yang jikalau Jason ingin bisa bertemu kembali dengan anaknya, maka dia harus dan wajib melakukan balapan. Yang di sini sudah jelas bahwa Hennessy lah dalang dibalik kematian istrinya, di mana rasa ingin membunuh Hennessy saat ini sangat dia inginkan.
Namun apalah daya untuk melakukannya, sehingga jika Hennessy menginginkan seorang monster, maka Jason akan memberikannya. Dari sekian banyaknya orang, hanya Coach-lah satu-satunya orang yang bisa diajak ngobrol. Jason pun curhat tentang semuanya kepada beliau, di mana Coach sendiri bukanlah seorang narapidana. Dia seharusnya sudah bebas sejak 3 tahun yang lalu. Namun karena dunia luar tidak lebih baik dari penjara, maka dia memutuskan untuk tetap di sini dan menikmati hobinya sebagai seorang mekanik. Saat Jason sedang memperbaiki mobilnya, dia tak sengaja melihat tampang Pachenko yang berjalan melewatinya. Jason yang ingin memberikan pelajaran pun langsung mengikutinya, tapi tiba-tiba... Pachenko dan anak buah langsung mengeroyoknya, di mana salah satu anak didik Coach pun datang untuk menolong, sehingga itu memberikan sedikit waktu untuk Jason bisa lepas, dan jika mereka menginginkan pertarungan yang brutal, maka Jason akan memberikannya. Saat sudah terdesak itulah, Pachenko akhirnya jujur bahwa dialah orang yang sudah membunuh istrinya, mengaku hanya disuruh oleh Hennessy dan Ulrich si penjaga yang ikut terlibat, yang ketika Jason akan membunuhnya, muncullah Ulrich yang langsung melumpuhkan mereka berdua. Tibalah babak kedua, semua orang pun terkejut saat Jason tidak langsung tancap gas saat balapan sudah dimulai. Dia sengaja berada di posisi belakang agar bisa mengobrol santai dengan navigatornya. Jason curiga jika dialah pelaku yang telah menyabotase persenjataannya kemarin, sekaligus yang sudah menewaskan Frankenstein yang asli. Dan ternyata dugaannya benar. Case mengaku melakukan semua itu atas perintah Hennessy, yang berjanji akan menandatangani surat pembebasannya. Sehingga jelas betapa jahatnya si Hennessy ini, dan Jason tidak melakukan apa-apa kepada Case, karena tahu jika dia terpaksa melakukannya. Dan setelah mengetahui semuanya, kini dia hanya perlu mengeluarkan seluruh skill balapnya dan menunjukkan kebrutalan yang diinginkan oleh semua penonton. Pachenko tentu saja menjadi fokus utama Jason. Dia sengaja tidak mengambil sensor pertahanan dan malah mengambil sensor pensenjataan agar bisa membunuh Pachenko, di mana Jason melakukan manuver tidak terduga ketika dia menghadap tepat ke depan Pachenko, sehingga... Melihat para pembalapnya sudah tidak mematuhi aturan, Hennessy yang tidak ingin kalah licik pun membuat balapan menjadi semakin menarik saat dia mengeluarkan kendaraan tempur besar yang khusus ditugaskan untuk menghancurkan para pembalap, di mana tantangan kini jauh lebih berat karena semua pembalap mau tidak mau harus bekerja sama untuk menghancurkan kendaraan tempur besar tersebut. 2 pembalap langsung tewas oleh kendaraan tempur ini, bahkan Forky sang pemimpin geng Asia pun tidak bisa berkutik saat mobilnya terseret rantai maut, dan... Tersisa Jason dan Joe saja. Kali ini mereka menurunkan ego untuk tidak saling bersaing dan fokus pada kendaraan tempur, di mana keduanya melakukan kombinasi serangan berupa jepitan jalan. Ketika keduanya mengapit kendaraan tempur tepat di tengah-tengah jalan dan mengaktifkan sensor untuk menghancurkannya. Tibalah babak ketiga Dead Race. Semua napi dikumpulkan untuk mendengarkan pidato yang tidak bermanfaat dari si Hennessy, di mana itu hanya pengalihan perhatian untuk Ulrich bisa menempelkan peledak di mobil milik Jason, yang akan sengaja dibuat kalah agar tidak bisa bebas dari penjara ini. Hey, think you and Frank should have a little talk. Dalam balapan kali ini, Jason tidak hanya harus bertahan dari Joe saja, tetapi juga harus bersabar dari kelicikan Hennessy dan Ulrich yang dengan sengaja mematikan sensor senjata, sehingga Jason benar-benar harus kesusahan saat Joe terus menembaki tanpa bisa melakukan apa-apa. Dan plot twist pun terjadi ketika Jason bekerjasama dengan Joe untuk membobol gerbang pintu depan, di mana Hennessy yang panikan pun langsung mengaktifkan peledak yang sudah Ulrich siapkan. Namun, tidak ada satupun orang yang bisa macam-macam dengan mobil si Kurtz, dan 2 anak didiknya tentu saja bisa menyadari keberadaan bom itu, karena memang selalu rutin memeriksa seluruh bagian mobil tanpa terkecuali, sehingga Jason dan Joe bisa tetap meluncur melewati jembatan panjang untuk bisa pergi keluar dari penjara keji ini. Tak tanggung-tanggung, Hennessy pun mengutus seluruh pasukan yang ada untuk memburu Jason, hanya fokus kepada Jason saja. Yang setibanya di sebuah dermaga, Case yang ingin menebus kesalahannya atas kematian Frankenstein pun menyuruh Jason untuk kabur dari mobil ini, sementara dirinya akan menyerahkan diri dengan cara menyamar menggunakan topeng Frankenstein.
Case ditangkap dan akan dibawa kembali ke penjara, sementara Jason dan Joe berhasil melarikan diri. Dan untuk Hennessy dan Ulrich, mereka mendapatkan sebuah paket berupa kotak, yang ketika dibuka isinya, ternyata itu adalah bom yang mereka gunakan untuk meledakkan Jason, di mana kejutan ini sengaja disiapkan oleh Bapak Kurtz yang ingin memberikan pelajaran kepada dua manusia Dajjal tersebut. Enam bulan kemudian, Jason dan Joe terlihat masih bersama. Mereka berdua akhirnya menjadi teman baik dengan anak Jason yang sudah dalam genggamannya. Yang tak lama muncullah sebuah mobil yang datang menghampiri. Dikira awalnya itu adalah Brian O'Connor atau Dominic Toretto. Ternyata itu adalah Case yang sudah bebas dari penjara dan memutuskan untuk ikut bergabung bersama mereka berdua. Dan film pun berakhir. Saya Maman mewakili Jason Statham mengucapkan terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Jangan lupa bahagia guys.